Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah lanjutan dari video yang lalu tentang instalasi SIMKES Kanja di operating system Windows. Saya sudah memiliki aplikasi Kanja yang sudah terinstal dan siap digunakan. Seperti biasa, sebelum menggunakan atau mengaktifkan aplikasi Kanja, kita aktifkan dulu exampp. Saya belum punya shortcutnya, jadi saya buat ya. Exampp saya ada di file di drive C. Nah, ini exampp control dengan extensionnya exe ini mau saya pindahkan ke desktop. Jadi nanti setiap mau mengaktifkan atau menggunakan aplikasi Kanja lebih mudah ya. Nah, ini sudah di depan. Pertama kali dilakukan, klik exampp control, kemudian diaktifkan start. MySQL nya juga di start. Oke, kalau sudah ada portnya ini, kita bisa mengaktifkan aplikasi Kanja. Ya, aplikasinya sudah terbuka. Login SPV server. Apa yang kita lakukan pertama kali tentu mempersiapkan SIMKES Kanja ini. Bersih-bersih dulu ya. Klik menu. Di sini kan ada dokter nih di registrasi. Klik di sini. Nah, ini ada dokternya. Ini tentu akan kita bersihkan dokternya. Data dari data dokter ini akan kita hapus. Bagaimana caranya? Ya, nanti ikuti saja video ini. Jadi yang perlu diketahui bahwa SIMKES Kanja ini memiliki menu dari A sampai dengan T. Setiap menu itu memiliki fiturnya masing-masing. Seperti di menu A ini banyak sekali fiturnya ya. Kemudian di menu B ini kalau nanti inputan pakai barcode. Menu C ini adalah menu kepegawaian. Jadi kita olah dulu atau kita bersih-bersih dulu di menu C ini ya. Ada petugas, ada dokter. Nah, perlu diingat bahwa di Kanja ini apabila satu data itu dihapus, maka data yang terhubung dengan data yang dihapus tersebut, tabel-tabel dengan data yang terhubung di data yang kita hapus itu juga akan ikut hilang. Jadi karena dokter ini dan petugas banyak terhubung dengan data di tabel-tabel lain, untuk bersih-bersihnya lebih mudah diawali dengan menghapus data dokter dan data petugas.
caranya bagaimana? Kita lihat di jendela petugas, data petugas ini ada 2 data ya, ada 3 data, ini 1, 2, 3. Kita lihat di jendela data dokter ada 1, 2, 3, 4 data. Ini akan kita hapus. Caranya masuk ke ini exam pp control panel. Seperti biasa, klik admin, masuk ke dapurnya atau ke database dari Kanza, aplikasi Kanza ini. Ya, di sini ini data yang kita impor di video yang lalu bernama SIK. Diklik saja SIK ini. Nah, banyak ya. Ini ada beberapa data yang perlu teman-teman perhatikan adalah data data petugas dan data dokter. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan setiap tabel itu di sininya ada beberapa icon ya. Nah, kalau kita mau mengosongkan itu klik icon empty. Kalau mau menghapus tabelnya klik drop. Maka dari itu jangan pernah klik drop. Yang diklik adalah empty untuk menghapus data. Nah, data di dalam tabel tersebut, contohnya kita cari data dokter. Nah, ini ada dokter. Ingat tadi ada berapa datanya? Nih, row ada 4, jadi ada 4 kolom. Di tabel dokter ada 4 kolom. 4 kolom ini yang akan kita hapus ya. Coba dilihat di sini, bener nggak sih ada 4? Nih, data dokter 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan ya, dokter ada 4 kolom. Kita klik empty, hilangkan centang enable forensic key check, kemudian klik OK. Nah, ini dokter sudah kosong atau 0 di sini, data row-nya atau kolomnya sudah kosong. Kita lihat di sini ya, kosong kan, yang tadi ada 4 kosong. Dan data-data yang terhubung dengan tabel atau data dokter ini secara otomatis juga semua sudah terhapus atau hilang. Kemudian data petugas, ini ada 1, 2, 3. Yuk, balik lagi ke database-nya, cari petugas. Jadi di database ini ada 4 halaman, 1, 2, 3, 4. Kalau kita cari petugas di halaman pertama tidak ada, geser ke halaman kedua ya. Ini halaman kedua, cari petugas. Kalau tidak ada, geser ke halaman ketiga. Oke, cari petugas. Nah, ada ini ya, ada 3 kolom. Kita lihat di sini 1, 2, 3, benar. Lalu kita hapus empty,
hilangkan enable foreign key check. Oke, jadi 0 di sini datanya ya. Terus kita cek di sini benar gak hilang. Nah, kalau ini belum hilang, di refresh dengan klik semua atau klik warna hijau ini. Klik, nah sudah hilang kan. Jadi data dokter dan data petugas sudah ikut menghilang. Nah, kemudian data apa lagi? Yaitu data pasien. Data pasien ada di mana? Klik registrasi, klik nomor rekam medis yang ada, kliknya ini. Nah, di sini dari jendela input pasien pindah ke jendela data pasien. Limit datanya dipindahkan ke semua. Klik semua. Nah, tercatat atau tersimpan ada 18 data dalam tabel data pasien ya. Ini mau kita hapus. Jadi Kanza ini lagi kita bersihkan untuk bisa kita gunakan sebagai aplikasi di klinik kita atau di TPDM maupun puskes dan rumah sakit ya. Seperti tadi caranya, cari di sini pasien. Banyak pasiennya. Ada ya yang kolomnya atau row-nya 18. Pindah ke halaman 2 pasien. Nah, ini dilihat dan ada 18 kolom. Sesuai enggak dengan yang di sini? Ya, masuk ke registrasi, klik di nomor rekam medis pada klipnya. Lihat di sini yang terekam atau tersimpan 18 kolom atau 18 data ya. Ini kan per kolom hitungnya begini. Ya, berarti sudah bisa dipastikan bahwa database ini adalah milik pasien, milik data pasien, tabel pasien di aplikasi Kanza. Tinggal dihilangkan saja seperti biasa. Oke. 0 ya di sini ya. Kita kembali ke aplikasi Kanza. Kita lihat di sini. Oh, ini masih ada. Klik semua atau klik hijau. Klik semua aja. Nah, jadi kosong. Oke. Aplikasi Kanza sudah siap untuk bisa kita gunakan yang sesuai atau custom. Kita sesuaikan dengan TPDM atau klinik dan puskesmas kita ya. Caranya bagaimana? Isinya untuk data-data dokter ini masih ada, klik di sini. Nah, sudah hilang ya. Jadi selalu di refresh setiap kali ada data yang habis kita hapus ternyata masih ada, di refresh. Oke. Nah, kemudian data apa lagi yang mau kita hapus? Di sini setelah dokter ada unit. Masih banyak kan? Tentunya kalau kita klinik tidak ada poli sebanyak ini. Ini akan kita hapus. Kalau kita hapus begini kelihatannya nggak bisa. Ya. Jadi kita hapusnya bagaimana? Kita hapusnya pakai masuk ke dalam database-nya SIK. Apa tadi? Poliklinik ya. Poli. Nah, ada di halaman 3 poli. Nah, ini ada poliklinik. Ada 24 kolom. Benar 25 ya. Benar nggak sih? Kita lihat di sini. Ini. Nah, 24.
24 yang tersimpan. Sini ada berapa? 25. Ini ada 24. Sorry. Sini ya. 24. Coba aja kita hapus ya, poliklinik, langsung aja hapus, enable foldernya dihilangkan, 0. Yuk coba kita lihat, refresh. Oke, sudah tidak ada. Terus apalagi yang harus kita hapus? Kenapa dia ini masih ada? Oke, nggak apa-apa, saya lewatkan saja. Kemudian jenis bayar, klik di sini, klik apa yang tersimpan. Ternyata jenis bayar ini ada 18 kolom. Kita cari di sini jenis bayar itu jaminan kalau nggak salah namanya ya, penjab gitu. Penanggung jawab gitu kali ya. Ya, ini untuk menghapus data dari asuransi tadi. Data ini, data di jenis bayar ini ya, penanggung pasien. Jadi di situ dibuat database-nya penanggung jawab. Jadi tidak mesti sama ya database ini dengan judulnya terkadang. Ini kita hapus seperti biasa. Oke. Udah 0. Lihat di sini. Ya, registrasi, terus jenis bayar. Refresh. Nah, sudah kosong kan? Oke. Bagian registrasi ini sudah kosong, ini sudah kosong, pasien juga udah kosong, jenis bayar nomor K, asal rujukan. Oke, ini dihapus aja, perujuk. Kalau di sini ini bisa dihapus langsung begini, sorry. Iya, nggak bisa. Jadi hapusnya memang harus ke database-nya. Perujuk nggak ada. Perujuk nggak ada juga. Ada 2, kan? Datanya di sini juga ada 2 di sini. Ya. Ini kosongkan aja. Nah, ini udah kosong. Perujuk ini ada 2 datanya.
ya, jadi kosong, masuk ke sini, perujuk di bukan ya, kalau bukan jadi tadi menghapus yang apa, atau rujuk masuk bukan ya. Rujuk tidak ada di halaman pertama, rujuk halaman kedua, rujuk juga tidak ada. Halaman ketiga, rujuk. Nah, ini sudah ada rujukan atau rujukan masuk ini ya, dihapus saja. Sudah kosong. Coba kita lihat di sini data asal perujuk. Nah, kosong benar. Jadi di registrasi ini semua sudah kosong kecuali ini. Oke. Ya. Ini nanti berikutnya ya, nanti bisa hilang insyaallah. Nah, setelah ini semua, biasanya ini harusnya ikut hilang juga loh, tuh kan. Jadi pasiennya juga ikut hilang yang tadi terdaftar, karena pasien itu ada nama dokternya, jadi dokternya dihapus datanya, maka data-data ini juga ikut hilang. Coba dirawat jalan ini, tuh tidak ada ya. Nah, sekarang untuk memastikan ada data yang tersisa, ndak, klik rawat jalan, kemudian periodenya ini diganti tahunnya. Nih, tanggal berapa ya boleh. Nah, kalau seperti ini udah diklik begini berarti tidak ada. Kalau rawat inap ada ndak? Ganti tanggal masuk, tahunnya aja diganti. Udah nggak ada, berarti rawat inap, rawat jalan sudah tidak ada. Sementara untuk farmasi ada ndak? Ya nggak ada. Datanya sudah bersih ya. Jadi farmasi sudah tidak ada. Data dokter juga sudah tidak ada. Jadi begitu caranya menghapus data-data yang ada di dalam aplikasi sehingga siap untuk kita gunakan ya. Mungkin itu dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.